Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Kota Cirebon akan membawakan presentasi mengenai materi syirkah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Agni Ahdiansyah Afifi, yang kedua ada Ali Rahmadi, yang ketiga ada Elga Glisiporika, yang keempat ada saya sendiri yaitu Najma Fuaidi Azahira, yang kelima ada Nisrina Aulia Nurutami, yang keenam ada Rara Rahmatul Wahdah, dan yang terakhir ada Rayanda Emil Pasha. Pertama ada definisi syirkah yang akan disampaikan oleh Elga Glisiporika. Definisi syirkah. Secara bahasa, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan antara bagiannya satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut istilah, syirkah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan pembagian modal dan keuntungan yang telah disepakati. Yang kedua, dalil mengenai syirkah yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Najma Fuaidi Azahira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang mana artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan kemungkaran. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah siksanya amat pedih. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Selanjutnya ada macam-macam syirkah yang akan dijelaskan oleh Nisrina Aulia Nurutami dan Rayanda Emir Pasha. Macam-macam syirkah. Secara umum, syirkah dibagi menjadi dua, yaitu syirkah amlak dan syirkah ukut. Yang pertama, syirkah amlak. Syirkah amlak adalah perserikatan dua orang atau lebih dalam memiliki suatu jenis barang tanpa adanya akad syirkah. Kerjasama ini meliputi dua macam, yaitu yang pertama, syirkah milk ikhtiar, yaitu kerjasama yang muncul karena adanya kontrak dua orang yang bersekutu, dan syirkah milk al-jabar, kerjasama yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang tidak dilakukan secara paksa. Yang kedua, syirkah ukut. Syirkah ukut terjadi apabila dua orang atau lebih bergantung melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan. Syirkah ini mempunyai 4 bentuk. 1. Syirkah mufawadah. Kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah modal yang sama banyaknya. Yang kedua, mempunyai wewenang untuk bertindak. Yang ketiga, satu agama. Dan yang keempat, masing-masing anggota berhak untuk bertindak atas nama syirkah. Syirkah inan. Kerjasama ini disebut juga seperseroan, yaitu perjanjian dua orang atau lebih untuk berserikat dalam permodalan sehingga terkumpul sejumlah modal yang memadai untuk mendapat keuntungan sesuai dengan perjanjian. Yang ketiga, syirkah wujuh. Kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi bersama. Dan yang terakhir, syirkah abdan. Kerjasama dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan bersama-sama. Syirkah ini dapat berupa profesi atau perserikatan. Lalu ada tujuan syirkah yang akan dijelaskan oleh Ali Rahmadi. Tujuan syirkah adalah syirkah yang sesuai dengan ketentuan syara dan bertujuan untuk kesejahteraan bersama, merupakan salah satu bentuk ta'awun atau tolong-menolong yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada manfaat syirkah yang akan dijelaskan oleh Agni Ahdiansyah Afifi. Manfaatnya memberikan peluang bagi setiap orang untuk dapat mengembangkan usahanya dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dan berpatokan pada prinsip keadilan. Dan yang terakhir, ada hikmah dari syirkah yang akan dijelaskan oleh Rara Rahmatul Wahdah. Hikmah syirkah. 1. Terciptanya kekuatan dan kemajuan dalam bidang ekonomi. 2. Pemikiran untuk kemajuan perusahaan bisa lebih mantap karena hasil pemikiran dari banyak orang. 3. Semakin mengikat tali persaudaraan dan rasa solidaritas untuk mencapai kemajuan bersama. 4.
Jika usahanya lancar dan sistem operasionalnya meluas, berarti dengan sendirinya dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. 5. Mempererat persaudaraan sesama muslim. 6. Saling membantu dengan orang yang membutuhkan. 7. Suatu pekerjaan yang dilakukan bersama-sama lebih utama dan lebih cepat berkembang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami harap presentasi tadi dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.